Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali bersama dengan saya Freddy di dalam program Kerinduan Akan Allah. Saya berharap semua saudara-saudara sudah menyiapkan hati, sudah memberikan diri untuk boleh sungguh-sungguh menikmati lawatan Tuhan pada malam hari ini. Nah, pada malam hari ini saudara-saudara, kita masih berbicara tentang kerinduan akan Allah. Bagaimana kita bisa mengalami hal-hal yang baru, hal-hal yang dahsyat, yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Dan firman Tuhan pada malam hari ini akan diambil dari kitab Matius pasalnya yang ke-7 ayat 28 sampai 29. Namun sebelum itu, mari kita akan berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan, supaya kita boleh sungguh-sungguh diberikan hikmat pengertian oleh Tuhan untuk bisa memahami kebenaran ini dengan baik. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam surga, pada malam hari ini kami semua bisa hadir bersama-sama di dalam program Kerinduan Akan Allah. Dan pada malam hari ini Engkau melihat setiap kami yang sungguh-sungguh rindu dan haus akan Engkau, lapar akan kebenaran-kebenaran-Mu. Marilah Engkau akan bukakan, singkapkan semua rahasia kebenaran firman-Mu, ajar kami, buat kami untuk sungguh mengerti Tuhan, dan boleh melakukannya di dalam hidup kami. Kami percaya Engkau sendiri yang akan bekerja dan campur tangan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Allah pada kesempatan malam hari ini itu diambil dari Matius pasal 7 ayat 28 sampai dengan ayat 29. Ada hal yang menarik yang kita akan pelajari pada malam hari ini. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Kesan Pendengar. Dan ini menarik. Ayat 28. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Perhatikan ayat 29. Sebab ia, yaitu Yesus, mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Saudara-saudara, di sini ada dua kelompok atau dua orang yang mengajar orang-orang yang hadir waktu itu. Yang pertama, Yesus yang baru mereka dengar. Yang kedua adalah ahli-ahli Taurat. Orang-orang yang memahami Taurat dan pakai nama ahli ya. Jadi memang sungguh-sungguh mereka ini orang yang ada di bidangnya, yaitu bidang Taurat. Tetapi orang-orang yang mendengarkan pengajaran itu bisa membedakan apa yang disampaikan oleh Yesus dan apa yang disampaikan oleh ahli-ahli Taurat. Apa yang membuat perbedaan di situ? Rupanya yang mereka ajarkan atau yang mereka terima dari pengajaran itu nggak ada bedanya, nggak jauh-jauh beda gitu. Apa yang Yesus sampaikan, apa yang ahli Taurat sampaikan, juga bagian-bagian firman Tuhan. Tetapi ada yang membuatnya menjadi berbeda. Firman Allah berkata di sini, sebab ia, yaitu Yesus, mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Nah, bagaimana dengan ahli-ahli Taurat? Tentu di sini dibedakan sebagai orang yang mengajar, tidak dengan kuasa. Nah, ada yang membuat perbedaan dari apa yang Yesus lakukan saat mengajar dan apa yang ahli-ahli Taurat lakukan saat mengajar, yaitu mengajar sebagai orang yang berkuasa atau orang yang tidak berkuasa. Nah, jadi ketika kita masuk di dalam pelayanan atau kita kemudian mendengar orang yang melayani, seharusnya inilah yang menjadi sebuah ukuran dari firman Allah yang kita terima, yaitu disampaikan dengan penuh kuasa
atau disampaikan tidak dengan penuh kuasa. Nah, apa sih sebenarnya yang terjadi dengan orang yang tidak penuh kuasa tadi? Rupanya pengajaran-pengajaran yang disampaikan itu sampai hanya batas pemikiran atau batas pengetahuan, memuaskan keinginan hati atau memuaskan keinginan pengetahuan saja, tidak lebih daripada itu. Dan mungkin orang-orang yang mendengarnya atau orang-orang yang kemudian mengajarkan itu juga hanya sebatas pengetahuan, tidak sampai kepada perbuatan. Nah, inilah yang kita harus pahami, saudara-saudaraku, tentang sebuah pengajaran. Ya, kita harus berhati-hati saat kita menerima pengajaran. Apakah pengajaran yang kita terima itu hanyalah memuaskan pengetahuan kita, memuaskan pemikiran kita, ataukah pengajaran itu adalah pengajaran yang disampaikan dengan penuh kuasa yang akhirnya akan mengubah kehidupan seseorang. Nah, hal yang menarik bagi saya dari pengalaman pelayanan Yesus bukan hanya sekedar guru, bukan hanya sekedar pengajar yang pintar untuk menyampaikan sesuatu yang bisa memenuhi juga pengetahuan seseorang. Tetapi hal yang luar biasa dilakukan Yesus adalah saat Yesus melakukannya, dia melakukannya dengan kuasa. Dan ketika Yesus menyampaikan firman Allah itu, firman Allah yang disampaikan adalah firman Allah yang penuh dengan kuasa. Nah, inilah yang seharusnya menjadi kerinduan setiap kita untuk merindukan kebenaran firman Allah. Biarlah kita bisa mendapatkan kebenaran firman Allah yang penuh dengan kuasa. Lalu bagi saudara-saudara yang menjadi penyampai kabar baik, ya, saudara-saudara yang menjadi guru, menjadi mentor, menjadi guru sekolah minggu, menjadi pengajar kelompok PA, atau hamba-hamba Tuhan, atau siapapun juga yang kemudian menyampaikan firman Allah. Nah, marilah kita memiliki kerinduan untuk menyampaikan firman Allah itu bukan hanya dengan kata-kata, bukan hanya sekedar pengetahuan yang kita ketahui untuk disampaikan, tapi sampaikanlah semuanya itu dengan penuh kuasa. Nah, ketika kita rindu akan firman Tuhan, itulah saatnya kita akan menerima kuasa. Ketika kita haus dan lapar akan kebenaran firman Allah, maka Tuhan akan memuaskan kita. Berapa banyak orang tidak mengalami lawatan Tuhan, karena mereka ketika meresponi firman Allah, bukan dengan rasa haus dan lapar akan kebenaran firman Allah yang akan sungguh-sungguh memenuhi mereka dan mengubah hidup mereka. Tapi mereka berhenti hanya sampai sekedar mengetahui firman Allah. Firman Tuhan berkata, hendaklah kita bukan hanya menjadi pendengar-pendengar, tetapi hendaklah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Nah, dimanapun saudara berada yang sedang mendengarkan program ini, bagaimanapun situasi saudara saat mendengarkan program ini, saya mau mendorong saudara, milikilah kerinduan akan firman Allah, milikilah rasa haus dan lapar akan firman Allah, dan biarlah rasa yang menggebu-gebu untuk mengejar firman Tuhan itu bukan hanya sekedar mengisi pengetahuan kita, mengisi rasa ingin tahu kita, tetapi itu adalah firman Allah yang sungguh penuh kuasa, yang sanggup mengubah hidup kita. Kalau saudara-saudara penyampai kabar baik, dimanapun saudara berada yang sedang mendengarkan program ini, saya mau mendorong semua saudara, jangan sampai berhenti untuk menyampaikan apa yang saudara tahu kepada banyak orang. Jangan sekedar untuk membuat orang-orang di sekitar saudara mengetahui firman Allah. Apalagi kita melakukannya dengan asal-asalan atau semau saja. Tetapi biarlah kita mempunyai kerinduan yang besar untuk menyampaikan firman Allah itu dengan penuh kuasa.
Sehingga ketika saudara menyampaikan firman Allah itu dengan kuasa, maka firman Allah itu akan membuat orang-orang yang mendengarnya berubah dan mengalami pembaharuan di dalam Tuhan. Tuhan rindu semua orang bertobat, Tuhan rindu semua orang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan tidak ada orang yang bisa berubah dan bertobat kalau tidak ada yang menyampaikan firman Allah. Dan bagaimana ada orang bisa menyampaikan firman Allah kalau orang itu tidak diutus? Dan bagaimana orang itu bisa diutus kalau memang Tuhan tidak sungguh-sungguh panggil dia dan pakai dia untuk pergi menyampaikan kabar baik? Karena itu berbahagialah saudara yang membawa kabar baik, karena berarti saudara sedang berada di dalam rencana Tuhan. Dan biarlah kerinduan akan Allah itu ada di dalam diri setiap kita untuk menyampaikan kabar baik kemana saja kita pergi, dan akhirnya membawa perubahan hidup bagi semua orang. Saya ingin berdoa buat setiap kita di tempat ini. Siapapun juga yang sedang mendengarkan program ini. Saya merasa ada orang-orang yang begitu sungguh dulu di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang melayani Tuhan dengan luar biasa. Saudara-saudara yang dipakai Allah untuk rencananya yang indah. Tapi pada saat-saat ini saudara sudah mulai menjadi undur. Ada masalah virus corona dengan batasan-batasan yang mungkin ada di sekitar kita, yang akhirnya membuat saudara menjadi lemah, mundur, bahkan tidak melayani lagi. Saya mau mendorong setiap saudara malam hari ini, bahwa Tuhan begitu mengasihi saudara, dan Tuhan rindu saudara untuk menyampaikan kabar baik kepada banyak orang yang lain. Saya berdoa supaya kerinduan akan Allah itu ada di dalam diri saudara yang begitu besar, yang begitu luar biasa, yang begitu menggugah saudara untuk saudara pergi menyampaikan kabar baik kepada banyak orang yang lain. Kalau ada di antara saudara juga iman saudara sudah mulai menjadi lemah karena masalah-masalah yang sedang terjadi di sekitar kita membuat saudara semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah. Sehingga saudara menganggap sudah tidak perlu lagi datang kepada Tuhan. Saya beritahu bahwa Tuhan Yesus pergi kemana-mana untuk menyampaikan kabar baik ini. Dia menyampaikan Injil Kerajaan Allah supaya setiap orang bisa datang ke dalam kerajaan Tuhan. Dia begitu mengasihi banyak orang. Bahkan dia sampai berkata, "Mari kepadaku, hai kamu semua yang letih lesu dan bebeban berat. Aku ingin memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan damai sejahtera kepadamu. Aku akan memberikan jalan keluar bagimu." Jadi kalau saudara sedang berada di dalam situasi yang begitu sulit, seolah-olah jalan sudah buntu, seolah-olah sudah tidak ada jalan keluar lagi, saya beritahu Tuhan Yesus masih sanggup tolong saudara dan membawa saudara keluar dari masalah dan pergumulan saudara. Mari kita berdoa bersama-sama supaya Tuhan akan tolong kita semua. Arahkan tangan saudara kemana saudara bisa melihat program ini, datang kepada Tuhan dan berdoa kepada Dia untuk sungguh-sungguh Tuhan melawat saudara. Mari berdoa bersama-sama dengan saya. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Kerinduan akan Allah pada malam hari ini. Engkau tahu apa yang mereka sedang gumuli. Engkau tahu apa yang mereka saat ini sedang ada di dalam kehidupan mereka. Masalah-masalah yang begitu berat. Engkau tahu semuanya itu. Mari Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Marilah Engkau hadir dan menjamah setiap orang pada malam hari ini. Berkati anak-anak-Mu yang melayani Engkau, yang mereka menjadi penyampai-penyampai kabar baik. Kami berdoa di dalam nama Yesus supaya kuasa Tuhan boleh bekerja di atas setiap anak-anak-Mu ini. Sehingga ketika mereka menyampaikan kabar baik, mereka menyampaikannya dengan penuh kuasa. Mereka menyampaikannya dengan urapan Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau jamah dan kuasai anak-anak-Mu.
Bagi setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengalami masalah, pergumulan, beban berat, mungkin iman mereka saat ini mulai menjadi kendor. Ada masalah-masalah yang begitu menguasai mereka, masalah-masalah yang begitu menghimpit mereka, membuat mereka bahkan mau mundur daripada Tuhan. Mereka sudah tidak berdaya lagi, bahkan mereka sudah berpikir untuk mengakhiri hidup saja di dalam dunia ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, mari Engkau hampiri setiap anak-anak-Mu. Engkau jamah mereka, Engkau kuasai mereka. Kami ikat dan kami patahkan segala kuasa roh jahat, penghulu-penghulu darah, segala upaya si jahat, tipu muslihat iblis yang berusaha untuk membuat lemah anak-anak-Mu. Kami ikat dan kami patahkan di dalam nama Yesus. Marilah kemuliaan Tuhan boleh turun dan menyertai anak-anak-Mu. Marilah kemuliaan Tuhan turun menghampiri anak-anak-Mu. Dan biarlah Engkau Allah yang penuh dengan kuasa. Engkau Allah yang sama dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Engkau Allah yang hadir dalam kehidupan anak-anak-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, kami serahkan pelayanan kami serahkan keluarga kami serahkan pekerjaan kami serahkan kerinduan dan harapan kami ke dalam tangan. Marilah Engkau berkati di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, inilah kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di mana saja saudara bisa mendengarkan program ini. Kita sudah berada di akhir program Kerinduan Akan Allah. Saya rasakan urapan Tuhan, pengurapan Tuhan boleh turun. Dan saya percaya pengurapan Allah yang sama juga boleh menghampiri saudara pada malam hari ini. Saya terus berdoa buat saudara supaya kerinduan saudara yang besar akan Allah akan semakin menggelora, semakin berapi-api, semakin menyala. Dan membuat saudara menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Gereja-gereja sudah mulai membuka ibadahnya kembali dengan protokol kesehatan. Dan saya begitu senang melihat orang-orang yang sehat-sehat saja berada di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Mari kita terus berdoa, berharap pada Tuhan supaya semua masalah-masalah yang ada bisa terselesaikan dengan baik. Dan saya percaya penyertaan Tuhan akan terus menyertai saudara karena Tuhan mengasihi setiap kita. Terima kasih sudah mendengarkan program ini. Saya Freddy dan sampai berjumpa lagi. Shalom.